Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Jadi kita akan membahas sebuah kejadian video ini. No, but the locks. Here. Here. You're tripping. Nico, we're already in here. Look, there's a camera right there. We're already in. Just do it. Go. Everything's saying, listen. Everything's saying, go. Just get it. We got a problem. Pick the door. Go, yeah, hurry up. Hurry. Keep going. Hurry. Jadi guys, kejadian tadi berada di rumahnya Caitlin Michelle Siragusa. Dia adalah cewek berusia 31 tahun. Dia ini adalah seorang streamer dan selebgram internet Amerika yang terkenal karena konten cosplay ASMR dan OnlyFans. Dia ini biasa dipanggil dengan nama Amouran. Ini juga jadi nama panggungnya. Nama ini terinspirasi dari kata amaran guys, yang artinya nama bunga abadi atau immortal flower, simbol dari kecantikan yang gak pernah layu. Penghasilan dia guys di aplikasi OnlyFans lebih dari 1,5 juta US dollar per bulan, sekitar 24 miliar lah guys. Jadi OnlyFans itu semacam aplikasi guys. Kalian yang masih kecil jangan download ya guys, karena aplikasi ini berbayar dan mahal banget guys. Tapi Amuran dia ini bikin konten yang bermain di batas aman guys. Dia bikin kontennya bersifat sensual dan dewasa ringan, tapi bukan film penuh seperti foto atau video cosplay seksi, pakai kostum karakter game atau anime guys. Pasti kalian juga pernah lihat di TikTok guys, mungkin gak sadar. Dia juga dikenal sebagai salah satu kreator perempuan terkaya di dunia digital guys. Bayangin, dia mampu beli 200 Bitcoin. Waktu itu harga satu Bitcoin aja 1,100 miliar guys. Dan kalau 200 kan jadinya 210 miliar. Kekayaan segitu udah setara sama kekayaan selebriti Hollywood kelas atas guys. Tapi itu juga bisa berisiko hampir terbunuh. Kasusnya gini guys, pada November 2024 dia memposting foto screenshotannya yang memperlihatkan saldo Bitcoin dan Ethereum-nya di Twitter dan Instagram dengan caption "Do I sell or hold me Bitcoin?" yang artinya apakah aku harus menjual atau menyimpan Bitcoinku. Di postingan dia ini guys, Amouran kayak minta pendapat publik gitu guys. Tapi kalau dilihat dari gaya postingannya kayak pamer guys. Tapi tanpa dia sadari, postingan itu menarik perhatian orang-orang yang salah guys. Beberapa minggu setelah postingan itu viral di komunitas kripto, seseorang di forum gelap seperti dark web guys, mereka mulai membagikan alamat rumah Amouran. Hasil dari doxing atau datanya itu bocor guys. Setelah itu guys, lokasinya diketahui, rumahnya ini berada di Texas, di Amerika Serikat. Dia tinggal sendirian waktu itu. Ada suaminya juga, tapi karena rumah dia ini gede guys, dia di ruangan yang agak jauh. Dan yang paling penting guys, cold wallet aslinya disimpan di tempat berbeda lah. Jadi cold wallet ini adalah kayak semacam ledger atau trezor guys. Bentuknya ini mirip seperti flash disk. Ini buat nyimpen aset besar. Dan malam tanggal 2 Maret 2025 guys, sekitar jam 10 lebih 50 menit, kamera keamanan di sekitar rumahnya menangkap 3 sosok pria bertopeng mendekati lewat sisi belakang rumah. Mereka bawa senjata guys, kayak pistol dan lain-lain lah. Saat itu Amouran masih terjaga. Dia ini sedang live di Discordnya. Tiba-tiba dia mendengar suara seperti kaca pecah dari arah dapur karena ditembak oleh 3 orang bertopeng tadi guys. Lalu nendang pintu kamar tidur. Terus mereka masuk dan terus mereka ngancem si Amouran ini guys. Dia dipukul pakai pistol dan mereka maksa dia ini untuk login ke akun dompet
Bitcoinnya biar bisa kirim saldo ke akun penjahat mereka ini. Dia berusaha tetap tenang guys, dan ada juga rekaman di mana dia ini diseret ke ruang kerjanya, tempat komputer dan perangkat kriptonya disimpan. Dan di sini pelaku langsung menodong pistol ke arah Amoran. Dia tidak berani nelpon polisi guys, karena bisa saja dia ini kebunuh. Para pelaku menyuruh Amoran jalan ke ruang tengah sambil ngancem. Amoran ini disuruh buka akses Bitcoinnya, dan karena posisi mereka ini berpencar guys, dan pelaku ini juga nggak tahu pasti di mana suaminya berada. Di sini Amoran pura-pura nurut dan jalan ke arah ruang kerja tempat suaminya, agar suaminya sadar ada penyusup di dalam rumahnya. Jadi dia itu kayak jadi umpan secara alami gitu guys. Dia dijadikan tameng di depan. Misal nih guys, kalau ada orang lain di situ yang mau nyelamatin, si pelaku ini bisa langsung ngancem ngedor Amoran. Tapi keadaan itu dibalikin oleh si Amoran guys. Dia punya taktik. Kan dia ini mau ke arah suaminya kan, yang bernama Nick Lee, buat narik perhatian biar suaminya ini bisa melawan. Dan di sini guys, suaminya ini nggak ada takutnya sama 3 orang bersenjata tadi. Dia ini sendirian dengan jarak 3 sampai 4 meteran adu tembak guys. Gila nggak sih guys? 1 vs 3 orang bersenjata. Tapi waktu itu si Nick ini juga udah persiapan guys. Dia udah ambil senjata legalnya di pertempuran dalam rumah itu guys. Peluru pertama pelaku ini meleset, dan jarak peluru juga cuma dikit aja guys sama kepalanya. Hampir aja kena. Tapi karena dia ini agak miring dikit guys, jadi nggak kena. Bayangin di posisi 1 lawan 3 orang bersenjata, dan di situ Nick ini membalas 2 tembakan guys. Dan ini mengenai salah satu pelaku di bahunya. Laporan ini berdasarkan dikonfirmasi dari jejak darah yang ditemukan ya guys. Lalu 2 pelaku lain langsung kabur ke arah dapur dan keluar lewat pintu belakang. Selama perang itu, Amoran tiarap di lantai guys. Dan 1 pelaku yang ketembak tadi, dia ini jatuh sebentar, tapi masih bisa bangkit dan kabur keluar lewat pintu belakang bersama 2 temannya tadi. Terus sampai jam 3 pagi, polisi dapat laporan dari rumah sakit di daerah Huston. Seorang pria datang minta dirawat karena luka tembaknya di bahu. Tapi dia nggak mau bilang kenapa bisa tertembak. Dan nggak lama kemudian kejahatannya kebongkar. Karena pas petugas ngecek rekaman CCTV dan plat mobilnya, ternyata dia pelaku yang kabur dari rumah Amora. Ini kayak cocok sama rekaman mobil yang kabur dari rumah Amoran guys. Akhirnya polisi langsung datang ke rumah sakit dan nangkep pelaku itu di ruang IGD. Dan tersangka inisial RM, umurnya 27 tahun. Dan sebelumnya dia ini juga punya catatan kriminal guys, perampokan dan pencurian kendaraan. Dia tetap ditahan dengan luka tembak di bahu kiri, dan setelah dioperasi langsung dikawal polisi ke fasilitas tahanan Harris County Jail. Dan 2 pelakunya guys, umurnya ini masih sekitar 16 sampai 19 tahun. Dan sekian itu saja kasus yang bisa aku bahas guys. Kalau ada kekeliruan informasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya guys. Kalian yang tahu bisa komen aja di bawah. Terima kasih.